Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seni Farmasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu resep. Resep menurut Permenkes nomor 35 tahun 2014 adalah permintaan tertulis dari seorang dokter atau dokter gigi kepada seorang apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Resep dapat disebut juga formulae medis dan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada formulae officinalis, yaitu resep yang tercantum dalam buku farmakope yang kita kenal itu adalah FI, yaitu Farmakope Indonesia, atau buku lainnya dan merupakan buku standar. Yang kedua ada formulae magistralis, yaitu resep yang ditulis oleh dokter dan hanya untuk ditebus sekali dan untuk satu pasien atau satu penderita. Resep selalu dimulai dengan tanda R yang artinya resipe, yaitu adalah ambillah. Pada umumnya, resep dikatakan lengkap apabila terdapat nama dokter yang menulis resep, surat izin praktek dokter, alamat praktek dokter, tanggal dan tempat ditulisnya resep disebut inscriptio, tanda R, invecatio, kemudian nama obat, komposisi, jumlah dan cara pembuatan, prescriptio atau ordinatio, kemudian ada aturan pakai dari obat yang tertulis disebut signatur, farad atau tanda tangan dokter yang menulis resep disebut subscriptio. Selanjutnya ada beberapa resep khusus, salah satunya resep yang mengandung obat narkotika. Nah, resep yang mengandung obat narkotika itu tidak boleh ada tanda iter atau iteratur atau iterasi yang artinya dapat diulang. Kemudian tanda MI, mihi ipsi yang artinya untuk pemakaian sendiri, atau tanda UC, usus cotitus, yaitu pemakaian diketahui. Dan resep narkotika itu harus dengan resep baru. Misalnya ada pasien udah habis nih obat narkotikanya, ya dia harus berobat lagi ke dokter. Dia tidak bisa beli obatnya di apotik, dia harus menggunakan resep baru dan itu harus diperoleh atau didapat dari dokter. Kemudian harus tertera alamat pasien dan obat diberi garis berwarna merah untuk menandakan bahwa obat itu adalah obat narkotika. Kemudian resep disimpan terpisah dengan resep lainnya. Nah, di samping sini ada contoh resep yang mengandung obat narkotika, yaitu obat kodein, di mana resep tersebut tidak boleh ada tanda iter. Nah, makanya tanda iter di resep tersebut itu dicoret karena tidak boleh ada tanda iter. Selanjutnya diberi garis berwarna merah untuk menandakan bahwa resep tersebut mengandung obat narkotika, yaitu adalah obat kodein. Jika dalam resep bukan obat narkotika terdapat tulisan kata iter atau iteratur yang artinya resep dapat diulang, misal tertulis iter 2 kali sehingga resep dapat dilayani sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama resep asli dan yang duanya itu adalah kopi resep. Di bawah ini ada contoh resep yang terdapat tanda iter. Pasien membawa resep asli yang terdapat tanda iter dari dokter untuk ditebus di apotek. Berhubung resepnya ada tanda iter sehingga dapat diulang resepnya, maka apoteker akan membuat kopi resep untuk pasien dapat menebus lagi jikalau obatnya sudah habis. Dan ingat, tanda iter tidak boleh berubah, harus tetap sama dengan resep aslinya. Misalnya di resep aslinya iter 2 kali, maka di kopi resep tetap iter 2 kali juga. Jangan dikurangin, mentang-mentang sudah ditebus 1 kali, jadi iternya berubah, harusnya 2 kali, jadi ditulis 1 kali. Itu salah. Untuk kopi resep yang pertama diberikan keterangan date orig, yaitu datur original. Nah, di sini ada contoh resepnya, dituliskan datur original pada kopi resepnya, yang artinya sudah diserahkan yang asli atau obat resep asli sudah ditebus. Kemudian pasien menebus obat lagi untuk yang kedua kalinya menggunakan kopi resep yang terdapat tulisan date orig. Selanjutnya pasien akan mendapatkan obat dan kopi resep yang kedua yang bertuliskan date orig plus 1 atau date orig plus 1 kali, yang artinya pasien sudah menebus obat dengan resep asli dan kopi resep pertama yang ada keterangan date orig. Pasien masih ada sisa 1 kali penebusan obat, yaitu kopi resep yang terdapat tulisan date orig plus 1 atau kopi resep yang kedua. Ketika pasien menebus obat hanya mendapatkan obat ketiga saja dan tidak dapat kopi resep lagi karena sudah habis iternya atau pengulangannya.
Jika resep tidak boleh diulang, maka dapat dituliskan dengan kata NI, yaitu ne iteratur, tidak boleh diulang. Jika resep tidak ditebus atau tidak diserahkan, dapat dituliskan kata nedet, yaitu ne detur, artinya belum diserahkan. Dan jika resep sudah diserahkan, dapat dituliskan det atau detur, yaitu sudah diserahkan. Nah, di samping sini ada contoh resep di mana untuk vitamin B6 itu ada keterangan det, yaitu detur. Otomatis si vitamin B6 ini belum diserahkan. Selanjutnya resep yang kedua ada resep INH, rifampicin sama pyrazinamid. Nah, di situ ada keterangan nedet, yang artinya nedetur atau dia itu belum diserahkan. Pada umumnya etiket yang kita kenal itu ada dua macam, yaitu yang pertama etiket putih. Nah, etiket putih itu untuk penggunaan obat dalam atau oral. Contohnya itu seperti tablet, sirup, dan kapsul. Dan yang kedua itu adalah etiket biru, di mana etiket biru itu untuk penggunaan obat luar atau topikal seperti salep, krim, dan pasta. Label pada umumnya yang sering digunakan di apotik yaitu ada label habiskan, di mana label habiskan itu pada obat-obat antibiotik atau obat golongan antibiotik. Jadi untuk obat antibiotik itu harus dihabiskan karena dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Makanya harus dicantumkan label habiskan. Selanjutnya ada label kocok dahulu. Nah, biasanya label kocok dahulu ini untuk kesediaan larutan seperti suspensi, sirup, dan emulsi. Jadi sebelum digunakan harus dikocok dahulu supaya obat tercampur dengan rata atau tercampur secara homogen. Nah, makanya jangan lupa dicantumkan label kocok dahulu. Selanjutnya ada label rasa, yaitu look alike, sound alike, yaitu adalah obat yang memiliki nama dan rupa dan ucapan yang mirip. Contohnya itu kayak obat amlodipin 5 mg dengan amlodipin 10 mg. Nah, dia sama-sama amlodipin, sama namanya dan rupanya, tetapi beda dosisnya. Yang satu 5 mg, yang satunya lagi 10 mg. Selanjutnya ada label high alert, yaitu obat yang memiliki resiko tinggi dan dapat menyebabkan kerusakan syaraf apabila tidak digunakan secara tepat. Contohnya kayak NaCl 3%, N-abignat, KCl, dan heparin. Jadi sebelum digunakan atau diserahkan harus double check dengan dua orang yang berbeda. Terima kasih sudah menonton channel Seni Farmasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.